Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semua. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita bisa bertemu dalam rangka untuk pelaksanaan tugas demonstrasi kontekstual modul 2.3 yaitu coaching untuk supervisi akademik. Kali ini saya akan mengenalkan aktor-aktor di balik demonstrasi kontekstual. Yang pertama ada Bu Galuh Sekar Widiati SPD. Gimana Bu Galuh? Sehat? Alhamdulillah. Oke, kemudian Bu Yana Limerita SPD. Sehat Bu? Puji Tuhan, sehat selalu. Oke, kemudian saya sendiri yaitu Pak Topari. Kali ini nanti kita akan mendemonstrasikan atau mempraktekkan praktek coaching, di mana nanti masing-masing akan mempraktekkan posisi sebagai coach, kemudian posisi sebagai coachee, dan posisi sebagai observer atau pengamat. Seperti itu. Nanti akan ada 3 kasus, di mana masing-masing kasus akan dipresentasikan atau didemonstrasikan oleh kita masing-masing. Mungkin itu nanti kita akan masuk pada demonstrasi kontekstual setiap kasusnya. Terima kasih. Salam dan bahagia Bapak Guru hebat di seluruh Indonesia. Kali ini kita akan memulai praktek coaching di modul 2.3. Saya bersama dengan Bapak Topari dan Bu Galuh. Ini akan memerankan 3 posisi peran coaching. Yang pertama sebagai coach Bapak Topari, kemudian coachingnya Bu Galuh, dan saya sendiri sebagai observer. Bapak Ibu Guru hebat, kali ini saya akan mendiskusikan tentang pra-supervisi dengan Bapak Topari. Selamat pagi Bapak Topari. Selamat pagi Bu. Sudah siap untuk melaksanakan praktek coachingnya? Insya Allah ya. Iya. Apa yang perlu kita gali di sini yaitu satu kompetensi coachingnya, seperti kompetensi intinya dari coaching, yaitu Bapak Topari bisa melakukan pertanyaan, ya, praktek bertanya yang berbobot kepada Bu Galuh, kemudian nanti membangun relasi seperti eye contact-nya, ya, mendengarkan aktifnya Bapak itu nanti saya observasi, dan juga hal keterampilan atau kompetensi apa yang dibutuhkan untuk pencapaian keberhasilan dari Ibu Galuh sebagai coaching. Siap Bapak? Siap. Iya. Mohon maaf saya tidak di sini, saya akan duduk di sana. Iya. Oke. Gak jauh tau. Oh enggak kemana-mana. Baiklah, waktunya saya berikan kepada Bapak Topari dan Bu Galuh. Monggo. Selamat pagi Bu Galuh. Ya, selamat pagi Pak Topari. Gimana kabarnya? Ya, baik. Baik ya. Ya. Ini tumben ini pagi-pagi kok sudah menyambangi saya. Iya Pak. Ada apa ini? Ya, karena saya punya masalah ini. Jadi guru-guru di sekolah saya Ya. itu punya problem tentang kurangnya kemampuan untuk public speaking. Nah, saya kemarin itu untuk Pak Topari mungkin sebagai teman saya yang biasa berbicara di forum gitu, mungkin bisa berbagi pengalaman dengan saya. Jadi walaupun boleh saya konfirmasi lagi, jadi problemnya Iya. Bu Galuh resahkan gitu ya di teman-teman guru itu adalah kurangnya kemampuan public speaking gitu ya. Betul sekali. Memang kalau public speaking itu dalam gambaran Bu Galuh, kemampuan public speaking itu kemampuan yang seperti apa? Sehingga penting bagi Bapak Ibu guru. Ya, penting ya bagi guru itu untuk berbicara di dalam suatu forum yang resmi, atau mungkin nanti tampil untuk berpidato atau mempresentasikan satu makalah, atau mungkin sebagai moderator. Nah, untuk guru yang mampu itu, yang satu punya rasa kepercayaan diri, gitu ya, rasa kepercayaan diri yang tinggi. Yang kedua berarti guru itu harus mampu menguasai materinya, gitu. Seperti itu. Jadi kami itu masih kurang gitu loh dalam
punya rasa percaya diri. Berarti seorang public speaker yang baik itu bisa melakukan public speaking baik jika pertama pede, Iya. yang kedua menguasai materi. Iya. Gitu ya. Oke, kalau dua hal ini coba kita elaborasi lagi ya. Kira-kira ini gitu ya. Tadi kan sudah tahu arti penting dari sebuah public speaking bagi seorang guru gitu ya. Kemudian sebetulnya apa sih yang ingin Bu Galuh capai atau maksudnya tujuan akhir dari diskusi kita itu apa yang Bu Galuh harapkan kayak gitu? Ya, saya mengharapkan teman-teman itu ya termasuk saya itu mampu untuk membangun rasa kepercayaan diri pada diri kami masing-masing dalam berbicara di depan forum yang resmi nih Pak. Ya. Nah, seperti itu. Oke. Supaya teman-teman bisa ada kepedean gitu Iya, ya di betul. forum itu. Supaya juga nanti mereka punya apa? Mungkin ya apa ya? Kesempatan gitu ya, Iya, iya. kesempatan gitu ya untuk bisa merasakan bagaimana ngomong di depan gitu ya. Bu, ya. Iya. Ini bagus juga loh. Jadi Iya. apa yang jenengan inginkan atau harapkan supaya teman-teman guru itu bisa memberi public speaking bagus, ini saya apresiasi gitu ya. Kemudian terkait ini, berarti kan banyak tuh Google di guru kan banyak ya, jadi teman Iya. Google gitu ya. Kira-kira dilihat dari kemampuan ini ya, dari public speaking yang Google tadi perhatikan, itu dalam skala berapa? Kalau public speaking yang bagus, datang kelas 10 itu kan berarti biar bisa lancar gitu ya. Kira-kira teman-teman yang lain rata-rata itu di level berapa? Misalkan di skala 1 dan 10. Ya memang teman kami atau guru-guru di tempat kami itu ya ada yang sudah mempunyai skill yang bagus ya Pak. Tetapi ini berkaitan dengan beberapa teman dari kami juga mengeluhkan bahwa mereka tidak punya rasa kepercayaan diri yang kuat. Nah kira-kira kalau dikumpulkan itu teman-teman yang mempunyai problem yang sama, itu kira-kira levelnya kalau maksimal 10 itu ya ada di level 6 Pak. Oh, 6 ya. Beragam dan kalau di rata-rata Iya. itu di level 6 Iya. gitu ya. Oke, betul. Berarti ideal yang angka 10 tadi masih butuh perjuangan ya. Iya, Ada betul sekali, Pak. 10 gitu ya. Terus kira-kira apa nih Bu Galuh melihat kondisi seperti itu ya di angka 6 gitu. Menurut Bu Galuh solusinya apa ini yang mungkin bisa Bu Galuh mungkin sekarang pikirkan atau akan dilakukan oleh Bu Galuh supaya mencapai titik maksimal jadi titik 10 dari sisi kompetensi public speaking. Ya, yang jelas kami itu harus memperkaya diri dengan sumber-sumber, banyak membaca literatur, referensi seperti itu, banyak melihat tayangan-tayangan dari berbagai narasumber atau figur public speaker yang bagus seperti apa cara berbicara mereka di dalam forum seperti itu. Jadi melihat referensi-referensi lah, dan kemudian ya harus latihan Pak, harus latihan Pak yang jelas. Oke, jadi solusinya sebetulnya ini luar biasa ya, tergambar nih. Saya perkuat ini dengan membaca banyak literasi, dengan banyak contoh, dan latihan Ya, ya. gitu ya. Itu dari sisi solusinya bukan. Kemudian saya ingin bertanya lagi, biasanya kan solusi itu tidak bisa disolusikan gitu ya. Kita harus punya semacam apa ya, strategi untuk mencapai solusi itu. Kira-kira nih Bu Galuh, strategi apa yang mungkin sudah dipikirkan Bu Galuh atau mungkin sudah lama diinginkan oleh Bu Galuh sehingga problem yang tadi Bu Galuh resahkan dan inginkan kondisi idealnya seperti apa itu bisa step by step bisa disolusikan. Kira-kira gimana Bu? Ya, saya itu ingin memecahkan permasalahan itu dan membuka semua keresahan teman-teman saya, yaitu dengan membuat satu komunitas gitu Pak, atau satu klub public speaking di sekolah kami, di mana klub itu atau satu komunitas itu kami dengan sekolah
itu mendatangkan narasumber yang kita percayai bisa mampu melatih kami gitu dalam melatih kepercayaan diri baik secara rasa PD-nya dan juga kemampuan dalam berbahasa dan sebagainya. Jadi akan dibentuk klub gitu ya, Yeah. klub. Karena mungkin ya kalau kita kontekskan dengan keumuman bahwa bisa kalau biasa gitu ya. Jadi untuk bisa itu ya sebenarnya membiasakan gitu ya, Yeah. kalau ya. Jadi tadi yang disampaikan boleh terkait strateginya membentuk komunitas dengan mendatangkan narasumber ahli gitu ya, itu luar biasa gitu ya. Kira-kira kapan ini mau dimulai? Ya, ini kan sudah akhir semester ya Pak. Oh, iya, iya. Berarti mungkin awal semester itu saya akan berkoordinator dengan Bapak yang koordinator PKB ya, pengembangan diri. Jadi ini semacam pengembangan diri dari guru-guru nih Pak yang mempunyai masalah tentang public speaking. Nah, terus kami akan menyiapkan, menjaring siapa saja yang mau gabung, mau join dengan nanti mengisi kuesioner yang nanti akan kita share lewat Google Classroom. Jadi kita akan mengelis siapa saja yang mau bergabung, kemudian menghubungi narasumber yang sudah kita percaya bisa melatih kami gitu. Jadi ini keinginan tadi ya, strateginya itu dikontekskan dengan PKP, pengembangan keprofesionalisasi berkelanjutan. Betul. Ini menarik ya, karena memang muara akhir dari itu sebenarnya kompetensi gitu ya. Iya. Dimana nanti salah satu yang membidangnya adalah koordinator PKP. Iya. Oke, kira-kira membutuhkan waktu berapa ini kalau untuk bisa dari level 6 dengan alat bantu tadi mendatangkan narasumber di dalam komunitas yang sudah strategi dibikin gitu ya. Kira-kira butuh waktu berapa lama sih untuk bisa gitu? Ya kira-kira dalam rentang 1 bulan itu kami target bisa memenuhi dari kisi-kisi menjadi seorang public speaker yang baik. Ya. Jadi misal pertemuan pertama dan pertemuan kedua itu dalam waktu seminggu sekali ya Pak. Itu kita mendatangkan narasumber dengan memberikan teori, kemudian praktek sedikit, mengawasi kita untuk kita berpraktek. Kemudian waktu yang tersisa untuk 2 minggu itu kita lakukan untuk latihan secara mandiri. Nah, secara mandiri. Ada latihan terbimbing dan ada Yes. latihan mandiri. Iya. Oke, mudah-mudahan ini tercapai gitu ya. Iya. Kira-kira kalau tercapai dalam gambaran kalau itu ciri-ciri tercapainya itu apa ini? Ya berarti punya rasa percaya diri. Oke, Teman-teman jadi punya namanya PD ya. Karena apa? Karena sudah tahu apa yang harus dilakukan oleh seorang public speaker. Oke. Ya, jadi sudah ada ilmunya ini, sudah ada tips-tipsnya dari narasumber tadi. Kemudian dengan latihan-latihan secara mandiri dengan kelompok yang mempunyai istilahnya dengan kemampuan yang sama, jadi tidak merasa malu itu. Jadi kita berangkat dari level yang sama untuk menuju ke level yang berikutnya begitu Pak. ini luar biasa kalau jadi ternyata mampu ya. Dari bingung sekarang mampu, kondisi ideal setelah dilatih itu seperti itu. Ini sebentar lagi kita kayaknya masuk kelas kalau kira-kira nih untuk mengakhiri kita gitu ya, mengakhiri proses coaching ini. Biasanya kan di sekolah itu tidak bisa kita bekerja sendiri gitu kan, pasti membutuhkan orang lain. Kira-kira siapa nih yang bisa membantu kita untuk mewujudkan strategi tadi yang sudah kita sampaikan dengan baik? Ya, yang pertama yang sudah saya sampaikan tadi, koordinator PKB, koordinator PKB. Kemudian nanti saya akan mengajak teman sejawat, kemudian nanti juga mendatangkan narasumber tadi. Kemudian satu lagi Pak, dari apa yang sudah kita pelajari dalam satu klub nanti
terwujud jadi learning by doing-nya itu nanti lulusan dari klub nanti akan menjadi apa ya? Kalau dalam satu forum misalnya ada rapat, nah salah satu dari kita nanti posisi atau bertugas sebagai MC atau sebagai moderator atau malah sebagai pemateri seperti itu. Jadi bisa langsung praktek Pak seperti itu. Oke, berarti ini sudah kayaknya lengkap ini ya kali ya. Kalau boleh kita bertanya nih kepada Bu Galuh, kira-kira apa yang bisa disimpulkan dari proses perbincangan kita pagi ini Bu Galuh terkait dengan tema public speaking ini gitu ya? Iya. Jadi public speaking itu sebenarnya ya apa ya, problem bagi banyak orang dan problem bagi kami, terutama guru-guru itu. Jadi beberapa dari kami itu masih mempunyai kendala dalam tampil di depan umum. Dan apa yang kita perbincangkan ini, saya mengambil kesimpulan bahwa ada solusi dari segala permasalahan ini. Yang tadinya saya tuh buntu mau gimana ya ini biar saya itu bisa tampil percaya diri, biar Bu itu Pak itu bisa giliran dari jadi MC atau jadi pemateri. Nah, dengan adanya percakapan ini saya bisa apa ya, menemukan satu ide. Mungkin ada satu klub yang bisa melatih kami sebagai guru-guru yang mungkin merasa kurang mampu itu untuk berlatih bersama-sama. Jadi gimana perasaan Bu Galuh itu? Wah, senang sekali Pak Topari. Senang sekali saya berbagi masalah ini. Berbagi masalah. Iya, karena saya solusi ya. menganggap jenengan itu tokoh yang ya kalau narasumber tadi gitu loh, biar berbagi pengalaman gitu loh Pak. Oke. Ya, jadi sudah lega ya Bu Galuh ya? Iya, alhamdulillah ini Pak. Kira-kira nih kalau sudah lega gitu ya, kan tadi ada satu bulan ya waktunya ya. Saya jadi tidak sabar untuk melihat kalau ada kegiatan siapa nih yang jadi MC gitu ya. Iya. Jangan-jangan ada surprise. Iya. Kira-kira kapan ya Bu Galuh saya mau diceritain terkait dengan progres atau hasil dari apa yang Bu Galuh lakukan tadi? Iya. Untuk semester depan kan biasanya ada RAT. Oh iya, ada ya. RAT. Iya. Mungkin itu bisa kita jadikan momen di mana kita bisa ada suatu pembuktian diri. Oke, saya tunggu ya. Ratnya saya dipanggil kan? Oh iya. Dia dapat surprise-nya. Oke Bu Galuh, terima kasih sudah curhat dengan saya dan alhamdulillah tadi juga sudah Bu Galuh menemukan solusi gitu ya. Mudah-mudahan bisa dijalankan dengan baik dan saya tunggu surprise-nya di awal tahun pelajaran. Iya. Oke, so. Terima kasih Pak Topari. Oke, sama-sama Bu Galuh. Bermanfaat. Wow, luar biasa sekali. Saya dengar kok ada door prize ya. Maka saya langsung ke sini. Ternyata rat. Iya, rat. Oke. Januari Bu. Oh iya. Oke. Wah, saya akan melakukan apa ya ini namanya pasca observasi ya. Terkait dengan coaching yang sudah Bapak lakukan, Pak Topari lakukan, ini sudah menunjukkan kompetensi coaching sebagai ketercapaian pengembangan yang diinginkan oleh coaching ya. Bapak Topari sudah mendengarkan aktif ya, dengan adanya eye contact seperti itu dan ya. Kemudian sudah mampu menyebutkan satu bentuk apresiasinya terhadap coaching, sudah disampaikan lagi, dan adanya pertanyaan berbobot ya, yang Pak Topari sampaikan, sehingga ini salah satu kompetensi Pak Topari yang dapat menggali secara detail permasalahan dan juga solusi yang disampaikan oleh coach sendiri ya. Kemudian Pak Topari sudah dapat mengungkapkan beberapa bukan masukan ya, istilahnya pertanyaan itu, sehingga coach terbuka dan bisa mencari ide-ide gagasan dan sampai pada titik solusi mana yang akan dicapai ataupun rencana apa yang sudah dia programkan atau ibu programkan dan akan dilaksanakan. Bapak Topari sebagai coach sudah menunjukkan kehadiran penuh ya, ternyata tak berarti
Dan baiklah, ini saja keterampilan ataupun kesimpulan yang dapat saya petik dari coaching yang sudah dilaksanakan oleh Pak Topari dan Bu Galuh, dan luar biasa sekali. Coaching ini sudah saya bisa simpulkan sangat luar biasa dan biasa. Terima kasih Bu Yana. Terima kasih Bu Yana. Apa yang ingin disampaikan Pak Topari mungkin ke depannya, apa yang ingin ditingkatkan dalam proses coaching? Ya, jadi menurut saya coaching itu adalah sesuatu yang perlu kita budayakan, yang mencari solusi. Karena kita jangan terjebak pada obrolan tanpa makna, gitu ya. Tapi dengan coaching ini kan ada makna yang bisa kita ambil. Sip, setuju sekali. Demikian proses coaching yang dilaksanakan oleh Bapak Topari dan Bu Galuh. Sampai jumpa lain waktu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan mempraktekkan, mendemonstrasi, kontekstualkan materi di modul 2.3, yaitu coaching untuk supervisi akademik. Sebelum kita mulai pada kasus pertama, gitu ya, izinkan saya selaku observer pada demonstrasi kontekstual di kasus pertama ini menyampaikan kepada Bu Galuh selaku coach dan juga kepada Bu Yana selaku coach ya, terkait dengan rubrik penilaian, gitu ya, dimana kegiatan coaching ini akan dilakukan penilaian yang pertama dari sisi kompetensi inti seorang coach, gitu ya, dimana seorang coach itu idealnya itu memiliki kemampuan untuk bisa hadir penuh pada saat proses coaching. Kemudian juga seorang coach itu diharapkan juga mampu memiliki kemampuan untuk mendengarkan aktif, ya, dari apa yang terjadi di coaching itu. Kemudian yang ketiga yaitu terkait bagaimana mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sehingga problem yang ada yang dibahas di coaching itu bisa terurai dan kemudian endingnya nanti akan mendapatkan solusi yang berasal dari si coach itu. Kemudian juga akan terkait dengan alur percakapan serta, gitu ya. Jadi coaching itu ada urutan-urutannya sehingga nanti seorang coach diharapkan mampu menghantarkan proses coaching ini sesuai tahapan-tahapan atau alur-alur yang ada di serta itu. Jika nanti coach bisa lebih tertata, coach juga lebih bisa menata pada saat percakapan atau coaching nanti. Gitu ya, Bu Galuh dan Bu Yana. Nanti saya akan melihat proses ini dari luar. Silahkan nanti Bu Galuh dan Bu Yana untuk melakukan coaching. Siap? Terima kasih Pak Topari. Oke, silahkan. Selamat pagi Bu Yana. Selamat pagi. Baik-baik selalu. Bagaimana Bu Galuh? Saya juga sehat. Syukurlah. Gimana? Katanya kemarin mencari saya. Maaf karena saya terlalu sibuk dengan program-program di sekolah, jadi saya sering menghadiri rapat, jadi tidak stay di ruang guru nih. Ada apa Bu Yana? Iya, ini kemarin tuh saya punya sesuatu yang ingin saya bahas dengan Bu Galuh, yaitu terkait ya ada program B5 itu di sekolah saya. Terus saya ingin agar nantinya apa yang akan saya lakukan terkait dengan pembelajaran peserta didik yang P5 itu menggunakan pembelajaran diferensiasi itu bisa saya laksanakan. Tapi kendalanya itu kok sekolah harus ini menargetkan tugas siswa itu ke video gitu loh. Jadi saya bingung. Jadi program P5 sudah dilaksanakan di sekolah Ibu ya? Mau dilaksanakan. Oh, ya sudah di kelas atau kelas 10. Oke, kelas 10. Dan sekolah menentukan proyek akhirnya itu berupa video. Seperti itu Bu? Iya. Nah, Bu Yana, apa yang ingin Ibu capai, yang Ibu inginkan dari coaching kita atau percakapan kita kali ini? Ya, saya punya
tujuan agar nanti bisa mengetahui apa tuh masalah saya, kemudian nanti ya bisa tahu solusinya seperti itu dan bisa menerapkannya di pembelajaran diferensiasi ini. Maka perlu saya ajak Bu Galuh untuk ya sharing tentang masalah saya ini, Bu Galuh. Jadi pengen solusi dari apa yang dirasakan Bu Yohana, bahwa tadi Bu Yohana menyampaikan bahwa proyek akhir itu jangan berupa video, begitu Bu Yohana? Ya seperti itu, karena saya kan mengambil pembelajaran diferensiasi. Oke, pembelajaran diferensiasi itu sesuai dengan minat dan bakat siswa. Iya betul. Oke. Menurut Ibu, siswa-siswa kelas 10 itu sekarang ada di level berapa nih? Kalau misalnya kita ada angka 1 sampai 10, levelnya dalam pembelajaran diferensiasi itu sampai di level mana Ibu? Ya, kalau saya lihat dari pembelajaran yang dahulu kala itu, kan guru sering hanya memberikan satu macam tugas saja tanpa mengakomodasi minat. Ya saya nilai mungkin 5 saja Bu levelnya. Jadi baru di angka 5 ya. Iya. Dan dari angka 5 ini nanti Bu Yohana menginginkan idealnya itu siswa kelas 10 yang melaksanakan P5 dan dengan pembelajaran berdiferensiasi ini idealnya mau diantarkan atau dituntut sampai ke level berapa? Ya semampu saya maksimal itu ya berapa ya, 10 kan atau ya kalau turun sedikit ya 9. Jadi keinginannya harus yang maksimal ya. Oke, ini. Apakah ada ide-ide atau rencana-rencana dalam melakukan pembelajaran diferensiasi agar siswa menjadi ideal seperti itu menurut Bu Yohana? Ya. Rencana saya atau ide-ide saya itu karena ini P5 pengembangan profil belajar Pancasila, saya akan cari kira-kira materi apa yang sesuai gitu. Jadi nanti akan ada diferensiasi konten. Terus nanti dalam pembelajarannya saya akan memodifikasi siswa untuk lebih variasi dalam lingkungan belajarnya ataupun keinginan untuk berkelompok atau bekerja dalam individu sendiri-sendiri gitu, mandiri. Dan nanti pada waktu hasil akhirnya saya membebaskan murid untuk memilih mana yang kira-kira cocok sesuai dengan minat dan yang kemampuannya, seperti yang bisa lagu, nyanyi, lagu, kemudian yang bisa melukis atau desain grafis itu ke poster atau Canva dan sebagainya, yang bisa acting ya nanti ke drama seperti itu. Ya pokoknya tidak melulu pada hasil akhir video seperti itu bukan. Jadi ide-idenya nanti Bu Yohana akan memaksimalkan dari segi konten, jadi materinya juga bervariasi, baik diambilkan dari berbagai macam materi dan bentuknya biar menarik siswa seperti itu. Juga prosesnya pembelajaran, jadi bisa berkelompok ataupun secara individu, dan yang terpenting proyek akhirnya itu ya Bu. Ya. Jadi berdasarkan minat dan bakat mereka. Ya. Kalau mereka suka menyanyi berarti proyek akhirnya juga berhubungan dengan lagu, musik atau lirik. Yang suka melukis ya nanti dituangkan dalam poster atau lukisan. Kemudian yang suka film-film atau suka berakting nanti arahnya kepada satu pembuatan film pendek begitu. Oke. Nah, ini dengan membuat ide-ide semacam itu dengan rangkaian pembelajaran semacam itu, berarti nanti kira-kira ada yang bisa membantu Bu Yohana? Iya bisa. Nanti kan sekolah akan membuat satu sistem
kolaborasi ya dari wali kelas bersama fasilitator masuk ke dalam satu kelas binaannya, dampingannya. Dan nanti di dalam kelas juga saya akan meminta 2 orang koordinator kelas sebagai agen untuk menjalankan ya, pembelajaran itu di kelas. Jadi yang bertanggung jawab. Jadi di sini pelatih tanggung jawab siswa bisa mengkoordinasikan kelasnya. Jadi dalam mewujudkan, dalam berproses untuk menuju apa itu pembelajaran diferensiasi, Bu Yohana dibantu oleh fasilitator. Apa ada wali kelas tadi? Ya, Oke, wali kelas juga membantu dan juga ada 2 siswa sebagai agen. ya, koordinatornya. Bagus sekali. Jadi fasilitator, wali kelas dan 2 agen dari siswa tadi, kira-kira apa yang akan mereka lakukan? Saya akan bekerja sama dengan fasilitator atau wali kelasnya, kemudian saling merencanakan modul ajar, kemudian programnya nanti jadwalnya seperti itu yang akan dipakai. Terus saya nanti masuk ke kelas untuk mencari 2 orang koordinator itu, dan nanti akan saya sampaikan delegasi kewenangan si koordinator tersebut apa saja, misalnya masalah absen, kemudian membantu saya keterkaitan pengumpulan tugas, kemudian menggalang persatuan dan kesatuan antar murid di kelas itu untuk mengerjakan. Jadi itu ya. Iya, berproses untuk menciptakan pembelajaran diferensiasi itu. Nah, untuk melakukan aktivitas yang sedemikian rupa tadi, ya kalau dengan membuat jadwal, dengan ibu mendelegasikan agen-agen di kelas dan berkolaborasi dengan baik itu fasilitator yang lain ataupun bapak ibu wali kelas, itu butuh waktu berapa lama? Baik itu persiapannya maupun pelaksanaannya program P5 ini. Untuk persiapan mungkin 1 minggu, kemudian untuk pelaksanaannya 2 minggu. Pelaksanaannya 2 minggu ya. Itu sudah selesai. Sudah. Jadi anak-anak dalam 2 minggu itu sudah bisa mengumpulkan proyek-proyek yang tadi sudah dirancang. Iya, tentu saja nanti dengan kerjasama guru atau fasilitator dan wali kelas dan juga 2 koordinator kelas nanti. Nah, untuk kan ini tadi fasilitator, wali kelas ataupun 2 agen dari kelas itu kan sudah bekerja bersama-sama dalam mewujudkan satu pembelajaran berdiferensiasi. Nah, bagaimana ibu mengapresiasi mereka, mengapresiasi siswa untuk menuju ke pembelajaran berdiferensiasi dan mewujudkan siswa yang nanti tergolong ideal? Ya, kalau misal sudah menuju ke pelaksanaan yang tersistem dan juga terlaksana dengan baik, maka saya akan memberikan apresiasi kepada 2 orang agen tersebut, koordinator itu, dengan memberikan ya penghargaan lah istilahnya dalam bentuk sertifikat penghargaan karena sudah mengkoordinasi kelas. Nah, nanti sertifikat itu bisa di-upload di Bicara Karir sebagai salah satu artefak untuk mereka, karena kedepannya mereka itu akan membutuhkan semacam itu, dan untuk membuktikan kepada dunia usaha, dunia industri bahwa anak itu aktif dalam kelas gitu ya, saling membantu. Istilahnya ada momen spesial buat si anak untuk mengembangkan kompetensinya seperti itu. Nah, untuk yang apresiasi pada proyek-proyek yang sudah dibuat itu kita masukkan ke Bicara Karir untuk bisa didokumentasikan sekolah, dan tentunya ini juga berfungsi pada mereka agar nanti suatu saat perusahaan bisa melacak jejak digitalnya apa saja yang sudah dilakukan oleh si siswa itu. Oh, ternyata mereka sudah bisa mengembangkan ini, punya karya ini di media sosialnya.
terima kasih itu. Iya, Kayaknya seperti itu. bagus sekali. Jadi selain ini dengan mengapresiasi dalam bentuk penghargaan seperti sertifikat, itu juga bisa memotivasi, ya toh? Ya. Memotivasi siswa untuk aktif terus dalam pembelajaran, ya. Ya. Itu terus yang kedua, proyek-proyek yang sudah dikerjakan siswa itu bisa istilahnya diupload atau diposting di Pijar Karir yang nantinya itu merupakan jejak digital mereka yang nantinya pihak perusahaan atau dunia industri akan melirik atau melihat semacam portofolio dari mereka, dan kemudian mereka akan, jika aktif, jika pekerjaannya bagus, memenuhi syarat apa yang ada dalam perusahaan, kira-kira lebih gampang untuk diterima Iya, di betul. perusahaan tersebut. Iya. Ya, bagus sekali Bu Yuna. Saya sangat ini ya, sangat senang sekali mendengar hal itu. Oke Bu Yana, apa yang bisa Bu Yana simpulkan dari coaching kita kali ini? Ya, saya bisa menyimpulkan ternyata saya bisa berpikir ya dari ada masalah, kemudian ada rencana, terus ada solusinya untuk mengatasi masalah tersebut dengan bantuan Bu Galuh. Dengan pertanyaan-pertanyaannya itu saya jadi terbuka, oh ternyata seperti itu. Oh iya, berarti betul ini harus seperti ini langkah untuk membuat terlaksananya apa yang akan saya tuju nantinya, yaitu pembelajaran diferensiasi itu. Baik. Nah, ini terakhir nih, perasaannya bagaimana setelah ngobrol-ngobrol kita kali ini? Wah, perasaannya lega sekali gitu ya, karena kemarin tuh bundet gitu ya istilahnya ya, seperti benang itu ruwet. Nah, setelah kita seperti ini, saya merasa benang itu kembali lurus, bisa oh ini berarti alirannya ya, seperti itu. Oke, berarti saya harus bertemu Bu Yana 2 minggu yang akan datang untuk mendengar kabar baik setelah apa yang direncanakan Bu Yana ini seminggu lagi, Ya, 2 minggu lagi. bisa. Nah, apa kemajuannya? Iya. Bagaimana siswa-siswa yang Siap. diambil Bu Yana dalam pembelajaran berdiferensiasi? Begitu Bu Yana? Iya, siap. Nanti saya yang ngabari ya Bu ya. Oke, terima kasih. Iya, sama-sama. Terima kasih sekali sudah coba. Halo Bu Yana, Iya, gimana Pak. perasaannya setelah di coaching sama Bu Galuh? Wah, luar biasa sekali. Sekarang terbuka Pak, tadinya bundet Pak. Itu ya, saya tadi memperhatikan dari ruangan lain itu kayaknya wajahnya tambah sumringah sekarang. Tinggal Serius action. atau sumringah Pak? Awalnya serius gitu ya, tapi kemudian sudah mulai ada cahaya di mukanya gitu ya. Oke Bu Galuh dan Bu Yana, saya akan menyampaikan terkait hasil observasi saya gitu ya dari proses coaching yang tadi dilakukan. Di awal saya sudah menyampaikan terkait rubrik penilaian gitu ya, atau rubrik observasi kita, bahwa di sana yang terpenting adalah alur cerita yang dijalankan dan kemudian kompetensi inti dari seorang coach itu dijalankan. Kalau saya melihat dari kompetensi inti seorang coach itu sudah dengan baik dimiliki oleh Bu Galuh gitu ya. Itu terbukti dari apa? Dari ya yang pertama dari kehadiran penuh ya. Bu Yana, Bu Galuh bisa hadir penuh pada saat proses coaching ini, itu terbukti dari kontak mata dengan coachingnya Bu Yana. Kemudian juga mencatat habis kayaknya ini. Bukan maksudnya mencatat habis poin-poin penting ya, itu terlihat di catatannya merah-merah gitu ya. Itu berarti penting gitu ya. Jelas ini Pak Iya, Topari. itu penting karena kalau misalkan tidak dicatat nanti mungkin hilang gitu ya poin-poin penting dari pembicaraan tadi. Kemudian yang terakhir pertanyaannya juga berbobot gitu ya. Terlihat dari apa? Terlihat dari luasnya apa yang dibahas. Yang awalnya tadi budet itu kan karena mungkin masih kecil gitu ya, sehingga ruang geraknya sempit. Tapi kemudian diperluas dengan pertanyaan berbobot yang tadi disampaikan oleh Bu Galuh, itu Bu Yana jadi
tambah kayak gitu ya tadi. Iya. Gitu. Iya. Kemudian saya mencatat bahwa alur tirta itu sudah dijalankan. Pertama ya dari sisi tujuan. Ya. Jadi tujuan sudah disampaikan oleh Bu Yuwana bahwa tujuan dari masalah yang disampaikan itu kan tadi terkait dengan apa ya, dilema ya, problem pelaksanaan atau implementasi dari P5 di sekolah itu kayak harus pakai video. Sementara itu kayaknya menyalahi dari definisi pembelajaran berdiferensiasi yang ada di kurikulum Merdeka, sehingga ada gejolak tuh di sisi Bu Yuwana. Sehingga tujuan dari coaching tadi, bagaimana sih pembelajaran berdiferensiasi itu bisa diterapkan dalam proyek P5 gitu ya. Iya. Dan itu ternyata di akhir sesi itu sudah ditemukan solusi-solusinya seperti itu. Kemudian yang kedua terkait identifikasi, gitu ya. Itu Bu Galuh itu juga sudah menyampaikan terkait dengan kira-kira di level mana gitu ya implementasi pembelajaran berdiferensiasi itu sudah diimplementasi. Ya, tadi Ya. Levelnya 5. 5 ya, dan mau ditingkatkan jadi level 10 kalau nggak salah ya. Ya. Ini luar biasa. Dan strateginya tadi sudah Sudah dari jadi strategi sebagai rencana aksinya sudah muncul Iya. gitu ya. Ada diferensi konten, diferensi proses sampai diferensi produk. Saya mendengar tadi diferensi produknya juga berdasarkan minat dan bakat. Ada yang senangnya nyanyi, berarti bisa nanti pakai lagu. Ada yang senangnya desain grafis, bisa pakai infografi, drama, pakai drama kayak gitu ya. Ini menarik. Sehingga kalau secara keseluruhan gitu ya, saya melihat bahwa proses coaching yang kita dilakukan itu sudah berhasil sesuai dengan tahapan-tahapan kita. Sehingga proses coaching ini bisa dikatakan berhasil. Iya, Amat terima Ibu kasih. Galuh dan Terima Bu kasih. Yuwana. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan terkait tugas saya sebagai observer. Ya. Terima kasih Pak Topari. Bapak Ibu guru yang hebat, selamat datang di demonstrasi kontekstual modul 2.3 yaitu praktik coaching supervisi akademik. Nah, kali ini kita akan praktek coaching dengan kasus di sini Bu Yuwana Liverita sebagai coachnya, dan Bapak Topari sebagai coachingnya, dan saya sendiri Galuh Sukaryajati sebagai observer. Sebelum kita mulai, kita akan berdiskusi dulu dalam proses coaching nanti. Kita harus membicarakan kompetensi inti yang akan kita diskusikan, yaitu dalam mengcoaching. Seorang coach harus presence, hadir, kemudian mendengarkan dengan baik, dan yang ketiga adalah bisa mengajukan pertanyaan yang berbobot agar coach bisa mengungkapkan permasalahan yang dihadapi. Kemudian akan kita lihat coaching nanti akan berlangsung atau berproses sesuai dengan alur tirta. Begitu, Ibu Yuwana dan Pak Topari sudah siap? Siap. Ya, silakan. Nanti akan saya lihat, saya amati dari luar sana. Oke. Silakan. Jangan Pak jauh-jauh Topari. Iya. Oke, selamat pagi Pak Topari. Selamat pagi Bu Yuwana. Bu Yuwana, tadi kan Bu Yuwana dapat WA dari saya ya. Iya. Itu kan dari kemarin sebetulnya saya pengen WA sama Bu Yuwana. Saya ingin ada sesuatu yang ingin saya ya obrolin lah kayak gitu terkait dengan kondisi anak-anak ini Bu Yuwana. Ya, maafkan saya kemarin itu tidak saya bawa HP-nya, dan ini baru saya tahu terus saya kesini mampir gitu. Apa yang ingin disampaikan Pak Tol? Iya, ini saya terus terang selaku guru TIK gitu ya, itu mengalami semacam kayak keprihatinan yang mendalam terhadap anak-anak sekarang. Iya. Keprihatinan ini terkait dengan perasaan ya, mudah-mudahan perasaan saya itu terkonfirmasi betul bahwa anak-anak zaman sekarang itu karakternya itu mengalami degradasi atau penurunan yang signifikan setelah pandemi ini. Iya. Gitu ya.
itu terlihat dari apa? Dari tingkah pola mereka pada saat mungkin masuk sekolah atau hadir di kelas, mengikuti pembelajaran, atau bahkan unggah-ungguh sopan santun terhadap guru itu sangat menurun. Contohnya ngobrol sama guru tapi sambil pegang HP sambil WA. Oh iya iya. Atau guru sedang mengajar, mereka asik TikTokan kayak gitu. Itu guyonan yang saya gelisahkan. Apakah ini mungkin problem gitu ya? Pada saat mereka pandemi, mereka gurunya bisa dikatakan Jarak jauh. iya jarak jauh dan teman mereka belajar adalah HP. Tetapi setelah kita di luar pandemi, itu kan kita udah tetap muka, tapi gaya mereka, kebiasaan mereka itu masih terbawa kayak gitu. Oh, oke. Berarti Bapak itu resah ya tentang Iya. kondisi anak sekarang itu karakternya turun gitu ya. Berarti pokok tujuan kita di sini kalau boleh saya tahu apa? Iya, saya ingin diskusikan itu, mudah-mudahan nanti ada gambaran gitu ya. Kalau saya menggambarkan solusi gitu ya Bu Juana, bahwa pinginnya jadi demi itu membuat siswa itu cepat belajar, tetapi pada saat di luar pandemi dengan adanya teknologi yang mereka miliki itu juga mereka cepat belajar, tetapi karakter mereka juga seperti sebelum pandemi kayak gitu. Jadi mereka tetap tanggap dengan teknologi, tetapi juga mereka tetap sopan dan santun berdasarkan dengan teknologi itu. Kayak gitu. Oke, berarti Pak Topi itu ingin memadukan antara kemampuan IT Ya, dan juga turut bisa membangun karakter seperti iya, itu ya Pak. iya betul betul. Jadi Terus dua-duanya. bagaimana Pak itu nanti? Seperti apa nanti ide atau strateginya Bapak? Iya, ide saya gitu ya, untuk membuat anak itu bisa memiliki karakter yang baik itu adalah bagaimana mengintegrasikan teknologi yang dimiliki anak itu untuk proses pembelajaran. Integrasi. Iya. Integrasi. Dan juga nanti ada teknologi itu pula yang nanti juga bisa menjadi kayak semacam alat bantu ya untuk melakukan waskat ya, pengawasan melekat terhadap pelanggaran-pelanggaran yang siswa lakukan kayak gitu. Kenapa dikatakan waskat? Karena mungkin antar satu orang dengan satu orang yang lainnya dalam stakeholder sekolah, misalkan si A melihat si B melakukan pelanggaran, maka dia bisa menggunakan teknologinya, misalkan smartphone-nya itu untuk mereport, melaporkan kayak gitu. Jika nanti semacam ada pengingat gitu ya, oh ya teman saya melakukan pelanggaran, maka perlu saya report. Kenapa perlu direport? Karena untuk proses pembinaan kayak gitu. Oke, berarti Pak Tom nanti itu memikirkan satu cara bagaimana siswa itu bisa istilahnya mengetahui pelanggaran apa yang sudah dia lakukan, seperti itu ya Pak Tom. Ya. Kemudian, nah ini tadi saya belum sempat terpikir kalau misal kita cek itu bagaimana kondisi anak sekarang itu di level berapa kira-kira dari ingin dicapai dari kondisi ideal Bapak yang ingin diharapkan. Iya, kalau saya melihat gitu ya, tingkat leveling gitu ya, bahwa anak itu karakternya itu dalam mengimplementasi atau menggunakan teknologi dan berefek pada karakter mereka itu levelnya sekitar 6. Nah, Ya, jadi mereka belum mampu memanfaatkan teknologi yang mereka miliki untuk bisa memiliki jiwa atau karakter yang baik seperti itu. Sehingga harapan saya nanti setelah mungkin nanti ketemu solusinya gitu ya, anak-anak itu betul-betul bisa berada pada level yang maksimal lah, level 10 gitu ya. Jadi mereka bisa belajar dengan memanfaatkan teknologi, bisa membangun karakter mereka dengan perantara teknologi juga. iya, oke. Berarti adanya teknologi
kekuatan dulu ya Pak ya. Kekuatan yang dipunyainya apa Pak? Yang mereka sebetulnya sangat piawai dengan gawe mereka. Oh iya. Itu menurut saya kekuatan, tetapi pengarahan atau mengarahkan mereka pada kepiawaian mereka menggunakan gawe mereka itu perlu ada orang gitu ya, atau mungkin sistem gitu ya yang mengarahkan bahwa kepiawaian itu harus terarah. Untuk apa ya? Untuk tadi karakter, pencapaian karakter. Jadi apa artinya kita pandai berwihanan, kalau wihanan sambil proses pembelajaran kayak gitu. Jadi bagaimana teknologi itu mengatur dan juga nanti mengawasi dan juga membimbing ke karakter ya Pak? Iya. Nah, karakter yang seperti apa yang ingin Bapak Ya, tingkatkan? mungkin ya salah satu karakter yang ingin yang pertama adalah karakter tepat waktu, tidak terlambat, karakter menghormati atau menghormati semua orang gitu ya. Menghormati, misalkan menghormati guru gitu ya. Pada saat mengajar, guru kan menyampaikan sesuatu, gitu ya, maka harus didengarkan. Gitu kan. Bagaimana supaya bisa mendengarkan secara penuh? Ya berarti lepaskan dulu HP-nya. Selama mungkin gurunya tidak meminta mereka untuk menggunakan HP itu. Mungkin dua hal itu salah satunya ya. Jadi disiplin, ya kan bisa itu menurut saya. Misalkan gunakan teknologi untuk mengatur alarm gitu ya. Jam 6 harus sudah sarapan atau sudah mandi sehingga tidak terlambat gitu. Kemudian misalkan supaya hadir penuh, HP-nya jangan dibunyikan tapi silent atau mode pesawat atau apa pada saat pembelajaran. Oke, berarti Bapak menggunakan gawe itu untuk bisa membangkitkan kedisiplinan seperti itu, kemudian tepat waktu, kemudian apapun juga itu. Nah, Bapak di sini itu memakai teknologinya yang sudah ada di handphone atau Bapak mempunyai ide untuk membuat alat atau bagaimana dengan HP-nya? Ya, jelas ini kolaborasi ya. Jadi untuk membangun karakter itu kan perlu pembiasaan. Dan pembiasaan itu sebetulnya salah satunya adalah perlu ada yang mendirect, mengarahkan terus menerus. Dan itu butuh sistem. Jadi menurut saya ada dua hal. Yang pertama adalah bagaimana membiasakan kepiawaian mereka dalam bergawe. Mereka itu adalah siswa-siswa kita, gitu ya. Untuk yang positif atau mendukung ke arah positif, gitu ya. Misalkan tadi saya contohkan alarm untuk biar tepat waktu, kemudian silent mode untuk pada saat pembelajaran, gitu. Kemudian perlu ada sistem juga yang bisa mendirect supaya mereka kalau melanggar itu tetap terpantau. Dengan apa ya? Dengan gadget mereka. Misalkan ada anak terlambat, gitu, atau ada anak melakukan pelanggaran sesuatu gitu, maka ada reporting, tinggal potret saja, gitu kan. Terus nanti direport ke sistem kita. Di sini saya menggambarkan mungkin ada semacam kayak sistem etatif gitu ya. Jadi itu kayak tilang, gitu. Ada tilang, potret, langsung kirim, dan nanti langsung ada pihak-pihak tertentu, gitu ya, yang nanti akan menindaklanjuti, mungkin nanti dengan budaya positif atau restitusi. Berarti Bapak nanti membuat dua sistem ya, sistem yang ada di HP yang bisa digunakan contohnya tadi alarm untuk bisa mengingatkan siswa itu. Kemudian ada satu lagi menggunakan satu website mungkin ya untuk bisa menampung laporan-laporan siswa yang terdakwa apa itu namanya ya, terbukti melakukan pelanggaran dengan cara memfoto tadi ya, foto kemudian mengupload, terus Bapak nanti ada satu orang naik dan siapa nanti yang akan membantu Pak? Iya, sebetulnya kalau pertanyaan siapa yang saling membantu, sebenarnya semua stakeholder itu harus membantu karena harus semuanya ikut gitu ya. Tapi ada peran-peran pokok gitu kan. Misalkan siapa yang menangani, itu kan ada yang berwenang. Misalkan guru BK itu nanti akan tandem misalkan dengan wali kelas gitu ya, penanganan awal. Kalau misalkan nanti penanganan awal itu belum mampu juga
juga maka akan di level yang berikutnya misalkan bakal kesiswaan dan mungkin nanti sampai pada level sekolah. Itu dari sisi penanganan, tetapi dari sisi reporting, keterlibatan itu semuanya terlibat. Entah itu guru, entah itu pejabat, entah itu pakon gitu ya, pakon ataupun sesama siswa. Ini yang saya maksud dengan waskat tadi, pengawasan melekat. Jadi semua saling mengawasi untuk apa? Ya untuk biar tertib. Ya kalau tertib atau disiplin positifnya ini bisa kita bangun, maka budaya positif di sekolah jauh nanti bisa terwujud. Iya. Oke, berarti Bapak tadi siapa yang bisa membantu tadi? Guru BK, kemudian wali kelas, kemudian nanti bila nanti tidak terpecahkan istilahnya seperti itu akan menuju ke Bapak Wakapsiswaan, kemudian pengawasannya itu melekat, semuanya turut ya, guru-guru di situ sebagai pejabat dan itu semua mengawasi. Nah, di sini peran Bapak sebagai apa nanti? Saya perannya adalah sesuai background saya, yaitu perancang sistem. Oh, jadi perancang sistem website-nya Iya. ya. Iya. Ini mungkin bentuk komitmen saya ya, bahwa komitmen sebagai seorang guru untuk membangun karakter itu salah satunya adalah membangun sistem berbasis ICT, gitu ya. Kenapa berbasis ICT? Ya karena anak-anak sekarang sudah pegangnya ICT semua, sehingga supaya mereka tidak tercerabut dari dunia mereka, tapi kita bangun secara bersama-sama untuk membangun budaya positif, membangun karakter, gitu ya, dengan cara mereka tetap akrab dengan teknologi yang mereka miliki setiap hari. Gitu ya. Berarti Bapak mempunyai peran akan membangun suatu sistem ya, dengan alat bantu website ya tadi ya. Oke, berarti rencana aslinya itu adalah membangun website, kemudian Bapak berperan sebagai perancangnya, dan nanti membutuhkan bantuan dengan stakeholder yang ada di sekolahan dan sebagainya. Kira-kira ada hal lain yang ingin disampaikan Pak? Misalnya kondisi idealnya atau nanti kira-kira harapan Bapak itu di posisi mana nanti siswanya, atau berapa persen siswa nanti bisa mengikuti sistem Bapak ini? Iya. Itu kan kayak semacam pencapaian akhir Iya, ya. Pencapaian targetnya. Ya. Jadi harapan saya nanti kalau sistem ini sudah berjalan ya, semua stakeholder sekolah itu bisa melaksanakan gitu ya. Tujuan akhirnya adalah mulai munculnya karakter-karakter siswa yang bertanggung jawab terhadap teknologi yang mereka miliki. Itu nanti akan sangat terlihat pada suasana kelas, gitu ya. Suasana kelas itu bisa kondusif, menyenangkan. Dan mungkin juga kalau suasana kelasnya itu sudah kondusif dan menyenangkan, walaupun mereka semuanya bergadget, gitu ya. Itu saya yakin sekolah juga akan menjadi sekolah yang ramah teknologi, gitu ya. Dan mereka juga sangat ahli dalam memanfaatkan teknologi untuk pembelajaran dan juga untuk membangun budaya mereka, karakter mereka. Iya, berarti budaya positifnya itu terbangun dengan suasana kelas yang nyaman, kemudian kondisi anak-anak yang tidak ada lagi yang pelanggaran seperti itu ya Pak ya. Dengan adanya sistem yang Bapak bangun tadi, dengan rancangan IT-nya yang luar biasa sekali Bapak ya. Oke, apa yang bisa dipetik dari pertemuan kita ini Pak? Awalnya kan saya tadi bingung ya, Iya. bagaimana toh membuat siswa itu tidak lepas dari gadget mereka karena memang kuliah mereka, tapi karakter bisa terbentuk. Tapi dari percakapan dengan Bu Yana, terima kasih, saya jadi terbuka gitu ya, terbuka bahwa ternyata bisa gitu ya, bisa dengan pendekatan tertentu yang tadi saya sudah berhasil diungkapkan gitu ya, dengan pertanyaan-pertanyaan dari Bu Yana, bahwa waskat dengan pengawasan melekat ya, pengawasan melekat dengan menggunakan teknologi, sistem teknologi itu mampu membuat budaya positif sekolah gitu ya, menjadi terwujud.
bisa terwujud itu salah satunya dari kelas-kelas yang positif gitu ya. Kelas-kelas yang positif itu pasti berangkat dari anggota kelas siswa yang positif gitu ya, yang mampu menggunakan teknologi gitu ya untuk mengembangkan diri dan juga karakter mereka. Iya. Berarti saya bisa mengumpulkan kembali apa yang Bapak petik dari itu suatu kesimpulan sebenarnya juga Iya. bahwa kelas yang positif, orang-orang yang positif itu akan bisa mewujudkan budaya yang positif. Seperti itu kesimpulannya. Iya, ya? betul. Walaupun mereka pintar gadget ya, tapi harus ada karakter yang ditumbuhkan dengan bantuan gadget itu. Iya. Seperti itu. Wah, saya jadi nggak sabar ini untuk melihat bagaimana pelaksanaannya. Kira-kira butuh berapa lama, Bapak? Ya, dalam rancangan saya itu ini kan semester akhir ya, semester ganjil. Ini sistem sedang disempurnakan. Nanti ada semacam kayak uji coba gitu ya. Jadi di minggu pertama gitu kita uji coba, dan nanti kita lihat setelah uji coba itu seperti apa Bu ya yang jadi. Ya sekitar bulan apa? Desember ya? Desember. Ya Januari lah. Januari. Iya. Berarti saya perlu ini dong, ketemu lagi dengan Pak Top biar tahu berarti sudah berhasil dan berapa keberhasilannya. Oke. Seperti itu. Tolong nanti saya hubungi ya Pak. Oke, kalau Januari nanti coba kita komunikasikan lagi ya Bu ya. Nah, progresnya seperti apa dari apa yang saya lakukan itu. Apakah betul gitu ya apa yang diasumsikan saya itu. Iya, planningnya Bapak tadi tentang IT untuk mengatur dan mendampingi karakter siswa tadi Iya. untuk mewujudkan budaya positif itu. Iya. Oke. Wah, bagaimana perasaan Bapak sekarang? Plong sekarang. Oke. Plong. Iya, terima kasih sekali. Saya juga merasa senang kalau bisa membantu Bapak. Plong. Ya, saya kira Terima kasih ya, dulu Bu. ya Pak ya. Iya. Pertemuan kita besok saya tunggu lagi untuk mencari tahu hasil. Oke, terima kasih. Terima kasih kembali. Oke, Bapak Ibu guru yang hebat, tadi sudah kita lihat praktek coaching dari Ibu Yuwana Livarita dan Bapak Topari. Wah, di luar saya melihat mereka berdua ini hebat sekali. Dan Ramai. iya, dan saya rasa apa yang sudah tadi ya prosesnya itu sudah sesuai dengan Alberta. Bu Yuwana sebagai coach sudah mampu hadir penuh untuk Pak Topari, mendengarkan, buktinya dengan selalu mengulang apa yang sudah disampaikan Pak Topari. Kemudian dari apa yang sudah disampaikan Pak Topari ini, Bu Yuwana mampu memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot begitu. Jadi intinya Alberta sudah terlampaui dengan baik, sudah dilakukan. Jadi dalam pembukaan sudah menyampaikan pembukaan dengan baik, Bu Yuwana, dan coach sudah menyampaikan yang hendak dicapai dengan jelas. Kemudian dalam identifikasinya pertanyaan coach sudah bersifat terbuka dan mampu mengeksplorasi sehingga coach memberikan respons yang lancar. Kemudian di rencana tadi juga bisa Pak Topari sebagai coach ini mampu menjelaskan dengan detail rencana-rencana aksinya. Kemudian yang terakhir tanggung jawab, coach mampu mengarahkan untuk membangun komitmen dan coaching mampu membangun komitmen secara mandiri dan sesuai dengan basis theta tadi. Gitu. Dan terakhir saya ucapkan selamat untuk Bapak dan Ibu kedua Terima sudah kasih. melampaui praktek coaching ini dengan Alberta. Atur nuhun, Pak.